senang hari ini Jojo bisa menyapa teman-teman meskipun secara online. Betul Jo, saya pun juga senang. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani yang terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Mari bersama kita pujikan dengan sukacita, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Berkati ibadah ini agar lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iblis suka berkeliling, bahkan suka menggoda manusia. Kita sebagai manusia pastinya memiliki kekurangan dan bisa jatuh ke dalam dosa. Mari kita bersama pujikan, iblis itu musuh kita. Siap menolong kita. Mata Tuhan senantiasa mengawasi kita. Firman Tuhan dalam diri kita mampu melawan godaan iblis. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Puji Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, Bu Ari ada sesuatu. Nah, Bu Ari punya apa ini? Batu. Terus ini, iya, roti. Anak-anak bisa enggak kalau disuruh untuk mengubah batu ini menjadi roti? Simsalabim, batu ini jadilah roti. Bisa? Nggak bisa ya. Ya, batu tetap batu ya. Nggak bisa dirubah jadi roti. Tapi kalau Tuhan Yesus disuruh merubah batu menjadi roti, menurut anak-anak bisa apa enggak Tuhan Yesus melakukannya? Iya, Tuhan Yesus pasti bisa melakukannya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis untuk merubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus tidak melakukannya loh. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus bisa untuk melakukannya itu, merubah batu menjadi roti. Kenapa ya? Anak-anak pengen tahu jawabannya? Iya. Nah, jawabannya hanya ada di dalam Alkitab. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelumnya, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami memohon Tuhan Yesus memimpin kami di dalam belajar tentang firman Tuhan. Tuhan membuka setiap mata hati kami anak-anak Tuhan untuk mengerti tentang isi firman Tuhan dengan benar. Tuhan berkati kami semuanya, baik anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius adalah kitab perjanjian baru ya. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 10. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan perlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Firman Tuhan pada saat ini seperti yang sudah kita baca terambil dari
Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Nah, anak-anak masih ingat cerita minggu lalu? Iya. Tuhan Yesus dibaptis. Ya. Ingat ya? Ya, minggu lalu ceritanya Tuhan Yesus dibaptis. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Anak-anak tahu padang gurun itu? Padang gurun adalah suatu tempat yang tidak ada tanamannya, juga tidak ada airnya. Kalaupun ada itu sedikit dan jarang sekali. Di padang gurun itu yang ada hanya pasir yang sangat luas, di mana-mana pasir dan juga ada batu. Itulah padang gurun. Nah, di situ Tuhan Yesus melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Wow. Bayangkan anak-anak, ketika anak-anak tidak makan ataupun tidak minum, bagaimana rasanya? Yang pasti perut rasanya lapar sekali, juga haus gitu. Nah, apalagi Tuhan Yesus puasanya 40 hari 40 malam, waktu yang panjang ya. Pasti Tuhan Yesus juga merasakan lapar juga. Nah, setelah berpuasa 40 hari 40 malam tersebut, Tuhan Yesus digoda oleh iblis. Ya. Yang pertama, karena lapar tadi, iblis melihat ada batu, kemudian Tuhan Yesus disuruh mengubah batu itu menjadi roti. Goda, pasti bisa Tuhan Yesus melakukannya, tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yeay! Iblis gagal menggoda Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu mengingat firman Tuhan, dia menyampaikan tadi seperti itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berikutnya, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang paling tinggi di bait Allah. Nah, di situ iblis menggoda Tuhan Yesus lagi agar Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dari tempat yang atas tadi. Pasti malaikat akan datang ya untuk menatang Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau melakukannya? Tidak. Memang pasti malaikat akan menatang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak sampai jatuh, tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus ingat akan firman Tuhan juga. Kata Tuhan Yesus, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, Tuhan Yesus berhasil lagi ya. Tuhan Yesus tidak mau digoda oleh iblis. Nah, yang ini karena tadi yang pertama Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti, iblis gagal untuk menggoda Tuhan Yesus. Berikutnya iblis menggoda lagi kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, dari bait Allah tempat yang tinggi, agar Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya. Iblis gagal lagi. Iblis mencoba lagi
Tuhan Yesus diajak naik ke gunung. Anak-anak, kalau kita naik gunung, kemudian sudah di atas gunung, itu yang terlihat adalah satu pemandangan yang indah sekali. Kelihatan dari atas itu, kelihatan di bawah itu kota-kota gitu. Dan kelihatan indah. Nah, iblis mengajak Tuhan Yesus ke gunung, dan di atas gunung itu diperlihatkan. Wow, indah. Apa yang dikatakan iblis kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Kalau sudah menyembah, semua itu yang kelihatan indah dari atas gunung itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus ingat lagi firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." 3 kali iblis menggoda Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berhasil mengalahkannya, mengalahkan iblis, karena Tuhan Yesus ingat akan firman Allah. Nah, yuk anak-anak juga pasti bisa mengalahkan godaan iblis. Ya, dengan cara mengingat firman Tuhan, ya. Firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab, ya. Untuk itu kita harus rajin membaca Alkitab agar ketika iblis datang menggoda kita, kita dapat melawannya karena kita ingat akan firman Tuhan, mengalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, iblis menggoda kita bukan saja saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, tapi iblis juga menggoda kita ketika kita dalam kondisi kuat, ketika kita dalam kondisi berhasil. Itu juga bisa digoda oleh iblis agar kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi Ari percaya, Ari dan anak-anak bisa mengalahkan godaan iblis ketika kita mengingat firman Allah. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Itu ya, kita pasti bisa mengalahkan godaan iblis bersama Tuhan Yesus. Ada ayat hafalan, yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sekali lagi ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami dan juga menguatkan kepada kami semua bahwa kami harus belajar firman Tuhan dan mengingatnya terus di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami ketika iblis menggoda kami dapat mengalahkannya karena kami mengingat firman Tuhan, dan bersama Tuhan kami pasti Tuhan mampukan untuk melawan godaan iblis. Ajar kami terus dan Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melawan godaan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung, tapi Tuhan masih memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan senantiasa ada dalam diri kita, agar dapat menuntun setiap jalan kehidupan kita. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Engkau senantiasa ada dalam hidup kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.